Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah. Surat Ar-Rahman ayat 26, 27, 28. Sahabat jeleb rahimakumullah yang luar bidahsyat. Setiap yang ada di dunia ini Allah firmankan akan fana. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan hilang, akan lenyap. Kecuali yang tetap kekal abadi hanyalah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagikah yang kamu dustakan? Dari surat Ar-Rahman ini kita bisa belajar, kita bisa memperhatikan tentang kekuatan melepaskan. Allah mengatakan ada kenikmatan yang luar biasa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ada kenikmatan bagi pribadi-pribadi yang mau memfanakan dirinya dan mengeksiskan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup, ada rencana yang kuat sekedar mengeksiskan diri kita, membesarkan diri kita, maka di situ akan timbul yang namanya ketidaknikmatan atau penderitaan. Maka kalau hari ini hidup kita menderita, tanyakan diri kita, siapa tahu kita mungkin sibuk mengeksiskan diri kita di hadapan manusia, sibuk memperlihatkan kehebatan kita di hadapan manusia, sibuk ingin dipuji oleh manusia. Maka ketika kita sibuk merasa dan melakukan hal seperti itu, pasti akan hadir yang namanya penderitaan. Kenikmatan akan hadir kalau kita sibuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana salah satu cara dari banyak cara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang hidup dengan penuh kenikmatan, kebahagiaan? Yaitu salah satu cara yang luar biasa yang perlu kita pelajari pada kesempatan singkat hari ini, yaitu melepaskan. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan fana, lepas, hilang. Itulah fitrah kita. Karena fitrah kita tadinya tidak ada, kita tidak hidup tapi kita dihidupkan. Kita bukan ada tapi kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali ke fitrah kita, meyakini sesungguhnya kita ini nggak ada. Saya tidak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang pantas untuk disembah, pantas untuk dicintai dibandingkan yang lainnya. Saya jeleb yang luar biasa. Mari kita pelajari ilmu melepaskan. Coba kita lihat sebuah benda, apapun bendanya, apapun. Benda sifatnya makhluk seperti kita manusia, atau benda seperti batu, ya, kayu, tanah, air, dan lain sebagainya. Yang mana benda tersebut ujungnya pasti fana. Kalau kita perhatikan baik-baik, benda kalau kita bagi, kita fitrahkan. Yang mana fitrah berasal dari kata fatara, yang artinya salah satunya adalah memecah, membelah, membagi. Kalau benda kita bagi, kita fitrahkan, maka benda tersebut akan menjadi molekul. Molekul kita bagi lagi, ketemu yang namanya atom. Atom kita fitrahkan lagi, ketemu yang namanya elektron, proton, neutron. Kita fitrahkan lagi, ketemu yang namanya kuark. Kita fitrahkan lagi, ketemu yang namanya energi. Kalau terus kita fitrahkan, akhirnya energi pun lenyap habis. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat fitrahnya kita tidak ada, maka pasti orang-orang yang hidupnya sibuk mengadakan dirinya di hadapan makhluk, mengeksiskan dirinya di hadapan makhluk, pasti dia orang-orang yang sedang melawan fitrahnya. Kalau dia melawan fitrahnya, pasti dia akan menderita. Itu sebabnya, mari sama-sama kita eksiskan keberadaan Allah di hati kita.
kita marketingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takbir, besarkan Allah. Jangan katakan, wahai Allah, masalahku sangat besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, Allah sangat besar. Wahai persoalan, Allah sangat besar. Wahai uang, Allah sangat besar. Wahai wanita, Allah sangat besar. Wahai pria, Allah sangat besar. Wahai dunia, Allah sangat besar. Ketika kita melekat kepada Allah, berlepas dari makhluk, maka kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dibesarkan oleh Allah, dieksiskan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, ditenangkan oleh Allah, dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tenang, lapang kalau mau berlepas. Dalam Islam kita disuruh berlepas, disuruh banyak melakukan sebuah aktivitas yang berlepas. Sodakoh tentang berlepas, melepaskan harta, infak dan lain sebagainya. Ketika kita musibah disuruh segera berlepas dengan kalimat Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Sungguh semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya bagi Anda yang hari ini ingin hidup lebih bahagia, latihlah melepas diri kita. Kita lihat diri kita. Kita ini hanya secara jasad kumpulan molekul, kumpulan atom, kumpulan energi. Akhirnya sirna parna, fana. Tidak ada apapun dalam diri kita. Kecuali yang tersisa adalah ruh yang Allah tiupkan. Jiwa yang kelak akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Maka mulai hari ini, mari sama-sama kita latihan berlepas. Kehilangan, lepaskan. Sodakoh, ikhlaskan. Disakiti, maafkan. Itulah orang-orang yang berlepas. Maka jangan tumpuk benda-benda nggak penting dalam jiwa kita. Jangan tumpuk emosi-emosi nggak penting dalam diri kita. Jangan tumpuk informasi pikiran nggak penting dalam diri kita. Karena kita akan dilekatkan sama dunia. Dan itulah yang membuat hidup kita menderita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah, berlimpah, bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Salam jelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.